Nah, jadi gini Pak Yusuf, Ya, setiap semester satu biasanya saya mungkin teman-teman yang ada di sini tahu nih yang kena di kelas, pengantar teknologi informasi kadang ada topik yang namanya IT career. Kemudian saya minta mereka untuk buat, CV lah kira-kira gitu dari semester ya, satu. Mungkin masih ada beberapa yang ingat. Jadi saya coba, eee, kumpulkan semua CV tersebut, kemudian saya lihat strukturnya kira-kira sama. Mungkin kita bisa ya, bedah sedikit ya, kemudian kita mungkin bisa lihat mana yang bisa kita letakkan, atau apa yang mungkin bisa kita tambahkan atau kita kurangin, kira-kira betul. begitu ya. Saya Boleh coba Pak share Oki. screen ya, Siap, biar siap Pak Oki. ini teman-teman mahasiswa yang pernah kena dengan, topik pengantar teknologi informasi mungkin masih ingat struktur yang pernah Anda kirimkan ke saya, rata-rata seperti ini, di mana ada mereka biasa suka, yang bikin beda itu adalah desain biasanya, Pak. Iya, Desainnya itu kadang ada yang warna-warni, yang punya benar. pengalaman desain, mereka bakal desain sedemikian rupa. Kemudian mereka bakal tempelkan foto, email, phone number, kemudian juga ada alamat sosial media. Nah, nanti juga mungkin mau tanya Pak Yusuf juga, apakah sepenting apa gitu kira-kira. Ya. Kemudian mengenai computer ability ini biasa teman-teman mahasiswa pada buat pakai bintang-bintang, Pak. Nah, itu Oh, nanti mungkin perlu minta levelingnya Pak ya? bener, kayak mana menurut Pak Yusuf melihat Ya, bintang-bintang tersebut. benar. Kemudian language skill, kadang ada beberapa teman mahasiswa yang buat aktif dan pasif. Menurut Pak Yusuf itu apakah wajar kita menunjukkan aktif atau pasif atau seperti apa gitu kira-kira. Siap. Kemudian di sini ada profile biasanya mereka buatkan. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa ketika saya minta tugas seperti ini, mereka langsung kumpulin copy paste dengan SIM. Makanya ada gender, height, weight, dan seterusnya gitu kira-kira. Yes. Kemudian education juga mereka selalu sampaikan dari SD sampai university, kadang ada beberapa yang sampai TK, organization, pengalaman organisasi, dan achievement-nya. Nah, Ya. mungkin dari perspektif Pak Yusuf sebagai HR, melihat CV mahasiswa seperti ini, kira-kira Oke. apa yang perlu kita tingkatkan atau apa yang perlu kita kurangin, Pak? Silakan Pak Yusuf. Oke. Makasih Pak Oki. Uh, saya mulai dari foto dulu ya. Ini Silakan. hati-hati foto untuk teman-teman mahasiswa, jangan foto waktu lagi lebay-lebay nih. Oh iya, benar benar Paham benar maksud banyak. saya ya? Paham. Di Jangan, mall banyak, Pak. iya, apalagi fotonya anak ketahuan dia selfie, tangannya sendiri nampak seperti itu. Betul. Jadi, you have to dress like a professional. Ya, kita bersyukurlah di UPH kita dapat jas mahasiswa, jas alma mater tuh keren loh. Kalau daripada pusing beli jas lagi, pakai foto itu it much better. Ya, itu akan sangat jauh lebih bagus daripada Anda pakai pakaian yang biasa, kemudian Anda selfie atau latar belakangnya mall dan sebagainya. You have to look like a professional. Pertama foto, karena terus terang lebih dari 50% orang itu kan visual. Ya, jadi desain memang penting, warna seperti yang Pak Oki katakan. Dan setelah itu kan kita pasti akan lihat foto. Foto bukan berarti harus handsome ya, harus cantik, harus apa, bukan. Kita mau cari karyawan, bukan foto model. Yang penting you have to look like professional. Nanti sebenarnya di tips berikutnya ada ya, mulai dari hairstyle Anda, bagaimana, dan kalau boleh Anda senyum. Selagi ya, senyum itu simple things, tetapi itu impact-nya powerful. Ya, di foto tuh senyum. Jangan di foto itu seperti orang yang mau balas dendam gitu. Awas lu ya kalau nggak terima saya. Jangan. Nanti muka kriminal, orang lihatnya takut. Jadi sekriminal-kriminalnya kalau senyum itu sangat-sangat membantu. Jadi mungkin dari foto ya. Kemudian phone number saya kira udah bagus. Oke, kemudian sosial media. You have to be careful ya. Kalau sosial media Anda sering foto lebay, foto makanan, foto curcol dan sebagainya, mending nggak usah ditaruh deh. Tapi tanpa ditaruh pun biasanya kita akan iseng-iseng ngecek. So you have to be careful. All my friend, student, tolong hati-hati para mahasiswa. Gimana ya? Ada satu satu ayat sebenarnya saya lihat begitu bagus. Kalau kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang positif, yang baik, lebih bagus kita nggak usah bicara. Nah, makanya kan ada istilah silent is gold. Jadi daripada kita posting makanan, kemudian yang lebay-lebay di sosial media kita, tapi ya ini kembalilah ya, sekarang kan generasi milenial. Jadi maksud saya kalau ada yang lebay-lebay dan sebagainya, mending nggak usah ditaruh. Daripada ditaruh menjadi backfire bagi kita. Tapi email Anda, phone number itu wajib ya, seperti yang saya katakan tadi ya. So, we can contact you later. Kemudian tadi yang Pak Oki tanya, computer ability dan language skill. Ada keindahan dalam kesederhanaan dan kekonsistenan. Kalau misalnya contoh nih, computer ability Microsoft Word, Anda pakai bintang-bintang,
kemudian dan sebagai bintang-bintang, bahasa juga baiknya pakai bintang-bintang, gitu maksud saya ya. Jadi kita nggak ngeliat loh, konsistensinya jelas. Jadi misalnya levelnya level 3, levelnya level 2, dan seterusnya. Gini, nggak usah worry pasif, aktif, dan sebagainya. Kalau kami sudah tertarik, kami panggil, pasti kami tanyakan. Karena juga nggak mungkin deh satu lembar ini kita tahu bibit, bebet, dan bobot. Karena itu masih butuh namanya wawancara. Tetapi kan kita melihat konsistensinya. Oh berarti ini orang ini konsisten. Dan kita nggak harus sampai muter otak lagi. Ini maksudnya apa? Bentar bintang, bentar aktif, bentar pasif. Bisa buat levelingnya. Jadi terserah. Kalau mau buat levelingnya misalnya 3 expert, 2 medium, apa masih pure, dan sebagainya. Yang penting kemudian harus ada note-nya. Jadi kita nggak bingung 3 ini apa, 2 ini apa. Ada petunjuknya lah. Ya, jadi kalau buat bintang-bintang, di bintang-bintangnya ada keterangannya apa. Kemudian status ya. Status kadang penting loh untuk posisi-posisi tertentu. Tapi newbie sebenarnya kita nggak perlu address. Is okay, ini udah cukup bagus. Oke, mengenai education, salah satu education yang harus dimasuki, ini pengalaman saya, agak lucu sih. SMA. SMA kadang kalau di perusahaan saya ya, saya nggak mention the name lah, tapi perusahaan tempat saya bekerja, itu mereka perhatikan SMA. Biasanya ini mereka agak, kalau kuliah, ya kan kuliah kan masih sedang kuliah ya, kan belum dapat hasil ya. SMA dia akan lihat. Biasanya dia akan prioritas untuk SMA-SMA yang terkenal, dan mereka biasanya juga untuk jabatan-jabatan tertentu akan cari jurusan IPA. Tapi itu dulu ya. Dan yang anehnya lagi tempat saya bekerja, dia bukan minta SKS waktu kuliah, tapi minta raport SMA. Itu terjadi. Jadi maksud saya adalah education silakan saja dimunculkan, tapi saya kira TK nggak perlu deh. SD, SMP silakan, SMA penting memang. Ada beberapa perusahaan penting. Tapi kalau saya pribadi sih saya lebih lihat ke universitinya, kemudian di jurusannya yang penting. Karena salah satu consideration kita juga jurusannya. Saya ngambil contoh ya, misalnya saya mencari accounting staff. Itu sudah pasti kalau Anda jurusannya bukan accounting, kalau dulu di tempat saya kuliah ada jurusan namanya komputerisasi akuntansi, kalau bukan itu kita nggak akan panggil. Bukan karena kita nggak mau, karena usernya udah ngomong sama kita, Pak, saya mau yang jurusan ini. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi untuk jabatan-jabatan tertentu yang nggak gitu saklek, misalnya GA, admin, dan sebagainya, silahkan. Tetapi university silahkan masukin, tapi jangan lupakan jurusan Anda. Dan kalau boleh, masukkan GPA terakhir. Apalagi kalau GPA-nya tinggi. Tapi saya percaya sih, mahasiswa-mahasiswa di sini semuanya rajin belajar, pasti GPA-nya minimal di atas 3 lah. Kita juga nggak cari cum laude. Ya, tapi ya kalau GPA-nya tinggi, di atas 3, kenapa nggak dicantumkan? Karena itu salah satu indikator juga kan. Misalnya begini nih, ada yang bareng nih sama, di universitas sama kayak pertanyaan tadi ya. Tapi satu kita lihat, GPA-nya lebih tinggi nih. Ya mungkin kita akan panggil seperti itu. Jadi GPA boleh dimasukin. Kemudian organization, bagus. Makanya dengan adanya organization supaya jangan kosong, silakan Anda aktif sebagai mahasiswa gitu ya. Jangan habis waktunya sosial media dan PUBG aja di rumah. Silakan ikut organisasi. Kemudian achievement kalau ada silakan, kalau tidak ada jangan diada-adakan. Apalagi zaman sekarang kalau diada-adakan pasti bisa ketahuan. Ya, saya punya pengalaman ada satu operator melamar ke kita. Operator itu harus ada kayak sertifikatnya, Pak. Kayak surat izinnya. Dan itu ada barcode di dalamnya. Kalau bohong, ketahuan itu. Jadi kita mau tahu ini fake atau tidak, kan sekarang teknologi gampang ya bisa diubah. Kita scan barcode-nya aja. Langsung balik ke situs asli yang penerbit dan ada nama dia terregister atau tidak. Kalau nggak ada, dan kalau bohong ketahuan, itu sudah kena blacklist. Jadi blacklist itu bukan hanya Anda tidak dipanggil, tapi Anda tidak akan pernah dipanggil. Apalagi kalau perusahaannya grup ya, hati-hati. Jadi bukan hanya pada perusahaan itu, tapi pada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi satu grup. Jadi di kami ada namanya istilah blacklist. Ya, jadi karyawan yang resign nggak bagus-bagus blacklist, atau ada karyawan yang mau direkrut tapi fake data gitu ya. Apalagi saya nggak tahu beberapa perusahaan ketika Anda diterima, Anda harus tanda tangani surat atau tanda tangani pernyataan di mana data-data yang Anda masukkan ke CV Anda itu adalah data yang benar, dan kalau suatu saat ditemukan data itu tidak benar, maka Anda akan resign dengan sendirinya. So, itu penting. Jadi, saya kira overall sih sudah cukup bagus dan cukup menarik karena kan cuma satu lembar ya. Saya kira mungkin masukan dari saya itu. Oh, satu lagi. Tadi saya ada berbicara mengenai PIC yang memberikan second opinion buat Anda. Itu nilai tambah.
Jadi gini, kalau ada CV yang begini, plus ada CV yang mirip sama, tapi dia ada tambah PIC yang bisa memberikan second opinion. Ya, ada contoh misalnya di CV saya, nanti Pak Oki juga ada ya, di situ ada saya berikan beserta nomor teleponnya, itu lebih bagus. Kalau nggak mau handphone, minimal nomor telepon kantornya. Kalau nggak ada, Anda, Pak, saya belum punya pengalaman, ya tadi dosen Anda, atau kalau Anda berorganisasi, ya pimpinan organisasi Anda. Sehingga bisa memberikan second opinion. Terlepas nanti akan ditelepon atau tidak, it is a plus point for you.